Sebelum abad ke-6, tepatnya pada tahun 554, di barat juga memiliki keanekaragaman tradisi, ada yang menggunakan roti beragi dan ada yang tidak beragi. Baru pada abad ke-6 lah diputuskan wilayah barat harus memilih tradisi yang sama, yaitu menggunakan hosti dalam ekaristi. Nah, penggunaan hosti secara sah berlaku seragam di seluruh gereja wilayah barat pada abad ke-6 dengan konsili setempat yang dilakukan di Arles tahun 554. Dan catatan mengenai hosti sendiri, penggunaannya di gereja barat ditradisikan pada abad ke-4 terdapat dalam catatan Santo Epifanus, yang sebenarnya gereja barat pun pada abad ke-3 tetap setia menggunakan tradisi yang sama dengan apa yang digunakan oleh gereja ortodok. Nah, kita bisa menanggapi tentang penggunaan roti tidak beragi. Yang pertama adalah jika roti yang dimakan Yesus saat perjamuan seder Pesach adalah roti yang beragi, hanya didasarkan atas kata Yunani artos, maka kita telah mengkontradiksikan dengan seluruh makna yang terkandung dalam Pesach dan perayaan roti tidak beragi. Yang kedua, tanggapan yang kedua, bahkan Rasul Paulus saja menghubungkan pengorbanan Mesias sebagai anak domba Paskah dalam 1 Korintus 5 ayat 7, dan roti tidak beragi sebagai gaya hidup pengikut Mesias agar berjalan dalam kemurnian sebagaimana disimbolisasikan dalam roti yang tak beragi, sebagaimana dikatakan dalam Injil. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran, sebagaimana dalam 1 Korintus 5 ayat 7-8. Kita telah mengetahui bahwa perjamuan akhir dirayakan pada hari raya roti tak beragi, maka Yesus takkan melanggar hukum Taurat dan tentu akan menggunakan roti tak beragi dalam Markus 14 ayat 12, Lukas 22 ayat 7, Matius 26 ayat 17, dan lain-lain. Nah, kita juga menanggapi apa yang dikatakan sebagai artos. Benarkah artos merujuk pada roti yang beragi? Apabila kita melihat kata artos, sebenarnya adalah kata umum untuk roti secara keseluruhan, baik beragi maupun tidak beragi. Kita bisa melihat dalam beberapa ayat Septuaginta. Misalnya dalam bahasa Yunani, ketika kita membaca dalam Ulangan 8 ayat 26, juga kita bisa menemukan penjelasan tentang itu. Nah, maka dalam Ulangan dan juga kitab-kitab itu dikatakan bahwa yang dimaksud dengan artos adalah roti secara umum dan bukan roti beragi. Nah, oleh sebab itu tidak bisa diartikan bahwa kata artos itu adalah hanya untuk roti beragi, tetapi juga untuk semua jenis roti yang kita lihat dan digunakan pada masanya. Nah, apakah ada kontradiksi penggunaan roti sakramental antara Katolik Latin dan Katolik Timur? Hal itu sama sekali tidak ada. Sementara itu gereja sendiri menetapkan bahwa baik roti beragi maupun tak beragi adalah sah untuk konsekrasi. Pernyataan dari Konsili Florence, di mana kesatuan sementara antara Barat dan Timur tercapai, yang menyebutkan bahwa baik roti beragi maupun tak beragi adalah sah untuk dikonsekrasi. Meskipun begitu, tiap-tiap gereja harus mengkonsekrasi roti menurut tradisi mereka. Kalau Barat dikonsekrasi dengan roti tak beragi dan juga sebaliknya. Bila konsekrasi dilakukan berlawanan dengan tradisi mereka, maka konsekrasi itu melanggar hukum dan merupakan bentuk penyelewengan liturgis
meskipun konsekrasinya tetap sah, yaitu roti telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, dalam The Ecumenical Concile of Florence dikatakan bahwa roti tak beragi maupun roti beragi ketika dikonsekrasikan secara rasuli maka tetap menjadi tubuh dan darah Kristus. Oleh sebab itu, penggunaan roti tak beragi dalam Gereja Katolik Barat adalah juga tradisi rasuli dan juga berdasarkan dari penafsiran akan kitab suci. Maka kedua-duanya tidak ada yang salah, kedua-duanya tetap baik dilakukan sesuai dengan tradisi gereja masing-masing, sesuai dengan tradisi timur kalau di timur dan juga sesuai tradisi barat kalau di barat. Itulah pembahasan tentang kontradiksi roti beragi dan tak beragi. Semoga bermanfaat dan salam sejahtera untuk kita semua.